Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat di seluruh Indonesia? Video kali ini menyajikan tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Baik anak-anak, dalam video ini difokuskan untuk pelestarian hewan dan muatan pembelajaran IPS yaitu fakta dari negara-negara di ASEAN. Tahukah kalian, bertambahnya jumlah penduduk di dunia ini membuat semakin meningkatnya kepentingan manusia untuk menyebabkan hewan dan tumbuhan terancam dari kelestariannya. Yuk kita lihat berikutnya, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, yaitu dengan cara ex situ di luar habitat aslinya seperti Kebun Raya Bogor, taman safari, ya, dan kebun binatang. Yang kedua, dengan cara in situ di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti hutan lindung, kawasan yang melindungi tumbuhan, suaka marga satwa, kawasan yang melindungi hewan, serta taman nasional yang melindungi hutan dan tumbuhan dan hewan. Baik, yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Yuk kita lestarikan yuk hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Baik anak-anak, kalian tahu komodo? Komodo ini adalah hewan yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Di pulau ini di provinsi ini ada Pulau Komodo yang secara resmi diakui sebagai salah satu dari keajaiban dunia. Ya, jadi pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Lanjut, ini ada taman nasional namanya Tanjung Puting, letaknya di Kalimantan, yang melindungi orang hutan. Kenapa harus dibuat? Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Kita lihat lagi, kenapa hewan-hewan tersebut harus dilestarikan dan apa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat atau rakyat Indonesia. Yang pertama, tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Lanjut, hewan langka di Indonesia ada komodo, ya, ada harimau Sumatera, lalu ada burung merak, ada tapir, ada badak bercula 1, ada cendrawasih, lalu ada banteng, babi rusa. Nah, baik anak-anak, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya dibandingkan dengan luas daratan. Oleh karena itu, negara Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua negara berbentuk republik, kecuali yaitu Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Lanjut. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Ya, ini ada Kamboja. Kamboja wilayahnya tidak besar. Merupakan wilayah pemerintahan Khmer
yaitu di wilayah Angkor. Bentuk bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Selanjutnya Myanmar. Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Lalu mereka mengambil alih oleh kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Negara Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Singapura mendapat menjadi negara yang paling maju. Selama masa kepemimpinan Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Sampai pada hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Lanjut. Thailand. Thailand merupakan salah satu dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Sehingga Thailand dikenal sebagai Siam, artinya tanah kebebasan. Tidak pernah dijajah negara lain ya, Thailand. Lalu Vietnam. Vietnam merupakan negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Jadi pemimpin Cinanya pada saat itu membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Oke. Lalu Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan kepala negara dari Brunei Darussalam. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei merupakan negara penyumbang minyak bumi 40% untuk Asia Tenggara. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Ya. Lalu Laos. Laos merupakan negara yang berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phagon yang menyebut wilayahnya dipimpin sebagai kerajaan sejuta gajah pada saat itu. Lanjut, Malaysia. Malaysia mempunyai mata uang ringgit. Malaysia ini berbahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Di Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka pada saat itu tahun 1957 pada Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaan. Oke. Sampai situ video pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Selamat menyimak. Bye-bye.